Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video ini, saya akan sedikit mereview buku The History of the Quranic Text pada bab 11 sampai 13. Pada bab 11 dalam buku The History of the Quranic Text menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Yang pertama, sistem bacaan sebagai sunnah. Ilmu seni baca Al-Quran yang tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan suatu praktek sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Tidak ada bacaan yang bermula dari hasil tebakan seorang pengubah yang dilakukan secara pribadi, di mana ketika mulai muncul lebih banyak bacaan orang-orang yang memiliki otoritas, semua sumber bisa dilacak sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan. Penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa melafalkan teks Arab, ini non-Arab. Lebih dari 20 sahabat telah meriwayatkan hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek, sab'ati ahruf. Di sini kita tambahkan bahwa ada 40 pendapat ilmuwan tentang makna ahruf. Secara literal mungkin huruf-huruf. Selanjutnya yang ketiga, penyebab utama munculnya banyak bacaan. Menurut pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi para pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Sebelum zaman Jeffrey, Goldziher dan lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan. Bagi yang tidak begitu mengenal sejarah seni baca Al-Quran, mungkin hal seperti itu dianggap sah. Tetapi, walau bagaimanapun, semua teori harus berhadapan pada ujian terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan sebagai teori yang sah. Bahasan selanjutnya ini penyebab kedua yang mengakibatkan banyak bacaan. Jeffrey juga berpendapat bahwa perbedaan muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum mushaf Utsmani, yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani dan yang tidak dimusnahkan, walaupun ada perintah dari khalifah. Tetapi anggapan ini dibesar-besarkan tanpa adanya bukti yang kukuh. Pembahasan terakhir, yakni mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Goldziher, Daker, dan yang lainnya menganggap bahwa di zaman masyarakat muslim terdahulu, mengubah sebuah kata dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah sangat dibolehkan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa beberapa ilmuwan mengajukan catatan penjelasan pada pendengarnya sewaktu ia membacakan Al-Quran. Ini tidak dapat kita anggap sebagai varian reading yang sah, dan tidak pula dapat menganggapnya sebagai bagian dari Al-Quran. Kesimpulan dalam bab 11 ini, setelah meneliti hipotesis Jeffrey dan Goldziher dan menganggap bukti yang tepat, tampaknya tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Bagi muslim yang soleh, tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah berjanji akan memelihara kitabnya dan tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyunya yang terakhir. Dalam kapasitas sastra, ekspresi yang mendalam, gaya puitis, tulisan ejaannya, bahasa Arab adalah bahasa yang cukup maju, yang telah diberkati dan pilihan Allah melebihi bahasa-bahasa lainnya. Selanjutnya bab ke-12, yaitu membahas tentang metode pendidikan muslim. Pembahasannya yang pertama, kehausan sumber informasi.
Sejarah mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau mengatur persekolahan dan minta setiap yang berilmu walau masih minim agar menyampaikannya pada yang lain. Di zaman kekuasaan para khalifah, terutama 3 orang pertama, Madinah berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan administrasi negara Islam yang pengaruhnya merebak hingga menerobos sejak dari Afghanistan ke Tunisia, Turki Selatan hingga Yaman, dan Muscat hingga Mesir. Ilmu administrasi, hukum keagamaan, strategi politik, dan kemiliteran, serta semua hadis Nabi disampaikan pada generasi penerus melalui sistem yang sedemikian unik. Selanjutnya yang kedua, hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu permulaan dan perkembangan sistem isnad. Sistem isnad bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Bukti adanya pengalihan ilmu melalui cara seperti ini datang dari ribuan hadis yang memiliki ungkapan-ungkapan yang sama, tetapi bersumber dari belahan dunia Islam yang berlainan, yang masing-masing melacak kembali asal-usulnya yang bermuara pada sumber yang sama, yakni Rasulullah SAW. Selanjutnya bab terakhir dalam video ini, yakni bab 13, yang akan dibahas apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Jeffrey beranggapan mengenai Mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Yang pertama, berbeda dengan Mushaf Utsmani dari susunan surah. Yang kedua, mengalami perbedaan teks. Dan yang terakhir, tidak memasukkan 3 surah. Itu menurut Jeffrey. Secara sepintas memunculkan 2 bantahan atas tuduhan tersebut. Salah satunya bahwa kebanyakan referensi Jeffrey sama sekali tidak memiliki isnad yang menyulitkan untuk dapat diterima, karena sumber itu tidak menawarkan sesuatu kecuali fitnah. Mushaf Ibnu Mas'ud, susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Tidak ada satu dari mereka yang hidup sezaman dengan Ibnu Mas'ud menyebut mushaf yang dimilikinya memuat susunan surat yang berlainan. Isu-isu itu muncul ke permukaan setelah beliau wafat. Mengenai mushafnya, kita menemukan 2 riwayat silang. Yang pertama, menyebutkan bahwa susunan surat berlainan dengan yang kita miliki, sementara yang lain menyatakan sama. Yang kedua, teks yang berbeda dengan mushaf kita. Melibatkan diri dalam penelitian memerlukan dasar pijakan yang kuat. Namun dalam hal ini, kita menemukan mereka tenggelam dalam arus kabar angin yang hampir sama sekali tidak punya jaringan mata rantai transmisi, dan gagal dalam menyajikan pendapat logis mengenai apa yang dikatakan sebagai Mushaf Ibnu Mas'ud itu. Dalam keadaan seperti ini, pendekatan dan penemuan Jeffrey seperti yang kita lihat pada intinya sangat begitu naif. 3 surat yang dihilangkan. Apa ya 3 surat yang dihilangkan? Menurut Jeffrey, itu yang pertama surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat, tidak terdapat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Namun tampaknya permasalahan ini sangat meragukan, mengingat bacaan Al-Fatihah tidak bisa terlepas dari Al-Quran dan selalu dibaca ketika sholat sejak zaman Nabi Muhammad. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad memuji kesalehan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud tidak mungkin berbuat macam-macam. Jadi secara logika, tidak mungkin Ibnu Mas'ud itu menolak surat Al-Fatihah ini. Adapun mengenai surat yang
ke-113 dan 114 dalam Al-Quran, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas, murid-murid Ibnu Mas'ud yang cemerlang dan kuat pemikirannya semuanya meriwayatkan bahwa Al-Quran yang mereka terima dari Ibnu Mas'ud berjumlah 114. Hanya salah satu murid dari Zir, yakni Asim, satu-satunya yang memberi pernyataan konyol kendati ia mengajarkan seluruh kitab Al-Quran atas wewenang Ibnu Mas'ud. Kemudian kapan tulisan itu diterima sebagai bagian dari Al-Quran? Prinsip menemukan ayat sebagai Al-Quran. Ada 3 pedoman yang hendaknya terpenuhi sebelum cara sebuah bacaan suatu ayat dapat diterima sebagai Al-Quran. Qiraat mesti tidak diriwayatkan dari satu sumber yang memiliki otoritas, melainkan melalui sejumlah riwayat besar yang cukup untuk melenyapkan kemungkinan adanya kesalahan yang masuk, yang juga sampai kepada Nabi Muhammad yang dapat menjamin keorisinalan dan kepastian bacaan. Teks bacaan mesti sama dengan apa yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Cara pengucapan mesti senada dengan tata bahasa Arab yang benar. Selanjutnya, contoh hukuman bagi ilmuwan yang menyalahi ketentuan tadi. Ibnu Sanbud, salah seorang ilmuwan terbesar di bidang qiraat di zamannya, menganggap remeh naskah Utsmani dalam membaca Al-Quran. Dalam persidangan hukum, ia diminta bertobat dan akhirnya dikenakan hukum cambuk sebanyak 10 kali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.